Demi membalas budi penyelamatan guru, aku menikahi putrinya yang berusia 40 tahun dan tidak dilirik siapapun. Hingga malam pernikahan kami, baru aku tahu bahwa di dalam dirinya tersembunyi sebuah rahasia mengejutkan. Hari itu tangan kurus guru menggenggamku erat. Matanya yang sayu, penuh permohonan, Gulan. Suara Profesor Murong terdengar serak seperti kotak angin tua. Setiap patah kata membutuhkan tenaga yang sangat besar. Hatiku berdegup kencang. Ada firasat buruk yang melanda. Profesor Murong, katakanlah, selama aku mampu melakukannya. Nikahi Suyao. Dia memotong perkataanku. Dengan suara yang sangat tegas. Nikahi putriku dan jaga dia. Seluruh tubuhku terasa disambar petir. Apel yang separuhku pengang untuknya jatuh ke lantai dengan suara berderak. Aku bahkan meragukan pendengaranku sendiri. Profesor Murong, apa yang baru saja Anda katakan? Putrimu, Murong Suyao, tahun ini sudah berusia 40 tahun dan masih seorang diri. Mata Profesor Murong memerah. Air mata keruh menggenang di pelupuk matanya. Dokter bilang usiaku tinggal 2 bulan lagi. Gulan, kamu adalah murid paling kubanggakan dalam hidup ini, sekaligus orang yang paling kupercaya. Aku mohon, nikahi dia. Meskipun itu hanya status di atas kertas, agar aku bisa pergi dengan lebih tenang. Di luar jendela hujan dingin awal musim dingin menimpa kaca dan menimbulkan suara lirih. Bau disinfektan di ruang rawat begitu pekat hingga menyesakan. Aku membuka mulutku, tenggorokanku terasa tersumbat sesuatu, sehingga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Menikahi wanita berusia 40 tahun yang hampir tidak pernah kutemui. Ini sungguh cerita yang tidak masuk akal. Namun melihat mata guru yang penuh permohonan itu, melihat tubuhnya yang bungkuk karena kesakitan, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak bisa menolak. Saat itu, yang terlintas di benakku adalah 12 tahun selam pada malam musim gugur yang larut. Bulan Oktober tahun 2011. Saya juga mahasiswa tahun kedua, pasca sarjana bimbingan Profesor Murong. Malam itu sekitar pukul 10. Saya baru keluar dari perpustakaan ketika ponsel saya tiba-tiba berdering. Bibi yang menelpon. Suaranya terdengar cemas dan bergetar. Gulan, ibumu masuk rumah sakit. Cepat kembali. Kepala saya terasa berdengung seketika. Saya langsung naik taksi terburu-buru kembali ke rumah sakit bersama putranya. Di luar ruang gawat darurat, Bibi menangis histeris. Ibumu tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa, ternyata kanker hati stadium akhir. Seluruh tubuh saya lemas menduduki kursi plastik yang dingin. Tangan dan kaki terasa mati rasa. Kanker hati stadium akhir, bagaimana mungkin? Kesehatan ibu biasanya selalu baik. Paling-paling hanya mengeluh perutnya sedikit tidak enak. Saya pikir itu hanya karena terlalu lama berdiri di supermarket. Dokter yang merawat keluar membawa setumpuk hasil pemeriksaan. Dengan ekspresi serius, kondisi pasien tidak begitu optimis. Tumornya sudah mencapai 8 cm. Harus segera dioperasi untuk diangkat. Setelah operasi juga harus menjalani terapi, intervensi, dan pengobatan target. Perkiraan awal total biaya sekitar 350.000. Angka itu menekan berat di dada saya. Ayah saya meninggal karena kecelakaan kerja saat saya berusia 5 tahun. Selama bertahun-tahun, ibu membesarkan saya seorang diri. Beliau bekerja sebagai petugas penata barang di supermarket. Dengan gaji bersih tidak sampai 3.000 yuan sebulan. Biaya kuliah saya hingga tingkat pasca sarjana ini telah menguras seluruh tabungannya. Satu-satunya rumah tua seluas 60 meter persegi milik keluarga. 3 tahun lalu telah diagunkan demi membayar uang kuliah saya. Saya sudah meminjam ke semua kerabat yang bisa dihubungi. Tetapi kumpul-kumpul hanya terkumpul 80.000 yuan. Kekurangan 270.000 yuan lagi. Bagaikan jurang yang tak bisa dilewati. Beberapa hari itu, saya seperti mayat hidup. Bolak-balik antara rumah sakit dan kampus. Saya sempat mencoba mengajukan pinjaman mahasiswa. Tapi jumlah itu tidak cukup untuk membantu. Saya bahkan berpikir untuk cuti kuliah demi bekerja. Tapi kerja sambilan setahun dapat berapa? Kondisi ibu saya tidak bisa menunggu lagi. Aku bahkan diam-diam pergi ke tempat donor darah. Bertanya, apakah aku bisa menjual darah? Petugas itu berkata dengan dingin, sekarang tidak boleh menjual darah. Aku berdiri di depan pintu tempat donor darah. Melihat orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba merasa, dunia ini sangat tidak masuk akal. Nyawa ini diberikan oleh ibuku. Tapi sekarang beliau kritis. Aku bahkan tidak punya kemampuan untuk menukar nyawanya. Malam itu, aku pergi ke kantor Profesor Murong untuk menyerahkan draft pertama makalahku. Saat mengetuk pintu dan masuk, aku pikir aku menyamar dengan baik. Bahkan menyunggingkan senyuman di wajahku.
Profesor Murong mendongak dan melirikku. Keningnya langsung berkerut. Mulan, duduklah. Profesor Murong, ini draft pertama tinjauan pustaka yang Anda minta. Saya mengikuti saran Anda untuk menyusun ulang kerangka teoritisnya, kataku dengan nada kaku, sambil meletakkan dokumen itu di mejanya. Tunggu. Profesor Murong melepas kacamatanya, menatapku dengan sepasang mata yang mampu menembus segalanya. Ada apa? Tidak apa-apa, aku menghindari tatapannya. Mulan, aku sudah mengajar selama 30 tahun. Mahasiswa seperti apa yang belum pernah kulihat? Suara Profesor Murong melembut. Kondisimu ini jelas menunjukkan ada masalah besar. Katakanlah, mungkin aku bisa membantu. Saat itu, pertahananku benar-benar runtuh. Aku menceritakan kondisi ibuku, kesulitan keluargaku, semuanya aku tumpahkan sekaligus. Menjelang akhir, suaraku bahkan tercekat. Profesor Murong, aku ingin cuti kuliah selama setahun. Mau itu menjadi kuli bangunan, atau mencuci piring di restoran, aku harus mencari uang untuk mengobati ibu. Kantor itu jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Profesor Murong berdiri, berbalik membelakangiku dan berjalan ke dekat jendela. Menatap langit malam yang pekat di luar jendela. Cukup lama dia berbalik, mengambil sebuah kartu ban dari laci, dan meletakkannya di hadapanku. Di sini ada 400.000, pinya 6 angka 0. Ambil ini untuk biaya berobat ibumu. Aku tertegun di tempat, pikiranku benar-benar kosong. Profesor Murong, aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Ini bukan untukmu. Ini adalah pinjaman untukmu. Profesor Murong memotong perkataanku. Aku meminjamkannya kepada mahasiswa yang memiliki masa depan. Nanti, kalau kamu sudah sukses di masa depan, kembalikan padaku beserta bunganya. Atau teruskan kebaikan ini kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Sekarang satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah fokus merawat ibumu dengan baik. Lalu selesaikan kuliahmu. Berhenti kuliah, jangan bodoh. Jika kamu berhenti kuliah, jalan hidupmu ke depan hanya akan menjadi semakin sulit. Tapi Profesor Murong, air mataku tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Posisi asisten peneliti di tim proyek akan kureservasikan untukmu. Subsidi 3.000 setiap bulannya akan tetap dicairkan. Urusan pihak kampus akan aku yang bicarakan. Mengizinkanmu untuk memiliki kehadiran yang fleksibel semester ini. Profesor Murong menepuk pundakku. Nada bicaranya sangat lembut, tidak seperti biasanya. Pergilah, temani ibumu. Ingat, di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selama kamu tidak menyerah, aku menerima kartu bank itu. Tanganku gemetar dengan hebat. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Namun mendapati tenggorokanku begitu tercekik hingga tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa terus-menerus membungkuk. Satu kali lagi dan sekali lagi. Malam itu, aku berjalan sendirian di dalam area kampus untuk waktu yang lama. Angin akhir musim gugur bertiup melewati. Daun-daun mapel berjatuhan beterbangan. Aku mendongak menatap langit penuh bintang. Air mata mengaburkan pandanganku. Di dunia ini, selain ibu, masih ada satu orang lagi yang bersedia saat aku berada di titik terendah. Membantuku tanpa pamrih. Operasi ibu berjalan sangat lancar. Tumornya berhasil diangkat secara keseluruhan. Pemulihan pasca operasinya juga cukup baik. Selama dirawat di rumah sakit, Profesor Murong sudah mengunjungi ibu 3 kali. Setiap kali selalu membawakan sarang burung walet dan korde chips. Suplemen bernutrisi yang sangat mahal ini. Ibu menggenggam tangan Profesor Murong. Air matanya tak kuasa menetes. Profesor Murong, kebaikan ini tidak akan sanggup kami balas seumur hidup. Jangan berkata seperti itu. Gulan adalah mahasiswiku. Membantunya sama dengan membantu diriku sendiri. Kata Profesor Murong sambil tersenyum. Fokuslah memulihkan kesehatan Anda. Nanti, kalau Gulan sudah sukses, itulah balasan terbaik untuk saya. Hari di mana ibu keluar dari rumah sakit, Profesor Murong tiba-tiba berkata kepadaku, Gulan, hari Minggu ini, datanglah ke rumah untuk makan bersama. Ibumu baru saja keluar rumah sakit. Kamu juga pasti sangat kelelahan. Datanglah ke rumah untuk mencicipi masakan rumahan, sekaligus beristirahat sejenak. Aku tentu saja tidak berani menolak. Pukul 4 sore hari Sabtu, aku membawa buah dan teh, lalu mengetuk pintu rumah Profesor Murong. Profesor Murong tinggal di kompleks perumahan dosen, di luar gerbang selatan kampus, sebuah apartemen 3 kamar gaya lama. Saat aku masuk, aroma masakan tercium di ruang tamu. Ada bayangan seorang wanita di dalam dapur. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna biru tua dan celana lebar berwarna krem. Rambut panjangnya digeluk longgar menggunakan tusuk konde kayu cendana. Punggungnya memancarkan keanggunan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Suyao, Gulan sudah datang. Panggil Profesor Murong.
Wanita itu menoleh, sambil membawa sebiring ikan kerapu kukus di tangannya. Usianya terlihat sekitar 30 tahunan. Fitur wajahnya tidak terlalu memukau, namun memiliki daya tarik tersendiri. Terutama sepasang matanya, hitam yang begitu dalam, namun memancarkan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bagaikan ketenangan setelah melewati badai besar, atau bagaikan kolam dalam yang menyimpan banyak rahasia. Halo, aku Murong Suyao. Dia mengangguk, suaranya sangat lembut, membawa semacam keramahan yang berjarak. Duduklah, makanannya sebentar lagi siap. Halo, Profesor Murong. Aku merasa agak canggung, segera meletakkan barang di tanganku. Jangan panggil aku Profesor, panggil saja aku Suyao, atau Kak Yao juga boleh. Dia tersenyum tipis, senyuman itu sangat samar, bagaikan gula batu yang larut di dalam air. Rasa manisnya hampir tidak terasa. Saat makan, Profesor Murong banyak bicara, menanyakan perkembangan penelitianku, membahas topik akademis terdepan, dan menceritakan banyak kisah menarik saat beliau melakukan penelitian di masa mudanya. Murong Suyao tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu dihabiskannya dengan makan secara tenang. Sesekali mengambilkan makanan untuk kami. Gerakannya begitu lembut hingga nyaris tidak bersuara. Suyao bekerja di luar negeri, jarang sekali bisa pulang dalam setahun. Profesor Murong mengambilkan sepotong daging babi merah untuk putrinya. Nadanya penuh dengan rasa sayang. Kali ini juga, karena mengambil cuti tahunan baru, bisa pulang menemani ayah beberapa hari. Pekerjaan ayah sedang sibuk, harap dimaklumi. Murong Suyao menurunkan bulu matanya. Ada sedikit kelelahan dalam suaranya. Pekerjaan apa yang begitu sibuk? Sampai tahun baru pun tidak bisa pulang. Profesor Murong menghela napas, namun segera melambaikan tangannya. Lupakan saja, tidak usah membicarakan ini. Gulan, makanlah yang banyak, jangan sungkan. Aku menyadari di bagian selaput tangan kanan Murong Suyao terdapat sebuah bekas luka. Panjangnya sekitar 3 cm. Itu sudah menjadi bekas luka lama. Warnanya sedikit lebih terang daripada kulit di sekitarnya. Dia sepertinya menyadari tatapanku. Tanpa ekspresi meletakkan tangannya di bawah meja. Suasana makan malam itu sangat menyenangkan. Tapi aku selalu merasa ada kejanggalan yang sulit dijelaskan. Dalam tatapan Profesor Murong kepada putrinya, selain rasa sayang, terkandung pula kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Sementara, Murong Suyao terus tersenyum. Namun senyuman itu sama sekali tidak sampai ke matanya. Di lubuk matanya tersimpan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Usai makan, Profesor Murong pergi ke ruang kerja untuk menerima telepon. Sementara, Murong Suyao mencuci piring di dapur. Aku berinisiatif datang untuk membantu. Terima kasih ya, ucapnya tiba-tiba. Aku sempat tertegun sejenak. Ayahku sudah menceritakan urusan keluargamu kepadaku. Ia menyerahkan sebuah piring kepadaku. Kamu adalah anak yang berbakti. Ayahku sangat menghargaimu. Profesor Muronglah yang telah membantuku. Aku menerima piring itu, merasa sedikit tidak enak badan. Seharusnya aku yang berterima kasih kepadanya. Murong Suyao tidak berkata apa lagi, dan melanjutkan mencuci piring. Aku diam-diam mengamati profil wajahnya. Garis wajahnya sangat lembut, namun di antara alisnya tersirat ketegasan. Karakter yang kontras ini membuatnya tampak tidak seperti wanita biasa berusia 30 tahun, melainkan seperti aku tidak bisa menemukan perumpamaan yang tepat. Intinya, dia sangat istimewa. Saat Sindak pergi, Profesor Murong menyelipkan sebuah amplop ke tanganku. Ini subsidi asisten peneliti untuk bulan ini. Terimalah untuk membelikan makanan bernutrisi bagi ibumu. Begitu kubuka, isinya adalah 5.000 yuan. Lebih banyak 2.000 dari biasanya. Aku berniat menolaknya. Profesor Murong melambaikan tangannya. Dana untuk tim peneliti kita sudah cair bulan ini. Semua orang mendapat bonus. Kamu tidak usah sungkan kepadaku. Aku tahu ini adalah bentuk perhatian dari Profesor Murong. Hidungku terasa perih, dan aku membungkuk dalam-dalam. Keluar dari kompleks apartemen dosen. Aku menolak ke belakang melihat lampu di gedung tua itu. Cahayanya memicu gelombang emosi yang sulit dijelaskan di dalam hatiku. Wanita yang bernama Murong Suyao itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagiku. Ada aura yang sangat kontradiktif pada dirinya. Sekaligus lembut, namun juga dingin dan menjaga jarak. Sekaligus rapuh namun juga keras. Bagaikan sebuah misteri. Namun aku sama sekali tidak menyangka saat itu. 12 tahun kemudian, aku akan menjadi pasangan dari wanita ini secara sah di mata hukum. 2 tahun berikutnya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melakukan penelitian. Budi Profesor Murong bagaikan sebuah gunung besar yang menekan di lubuk hatiku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah tidak mengecewakan harapannya.
Juni tahun 2013, aku berhasil lulus sidang dan mendapatkan gelar magister. Hari di mana sidang berakhir, Profesor Murong memanggilku ke ruang kerjanya dan menarik buku rincian jiwa dari rak buku. Di halaman pertamanya, terdapat tulisan tangan aslinya. Semoga kamu tidak melupakan jalan asalmu. Raih masa depan cemerlang untuk membalas budi guru. Murong Jinsu. Gulan, kamu adalah salah satu mahasiswa paling rajin yang pernah aku bimbing. Profesor Murong duduk di kursi, menatap pohon phoenix di luar jendela. Tatapan matanya tampak sedikit melamun. Jalan ke depannya masih sangat panjang. Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu temui, jangan pernah lupa mengapa kamu memulainya sejak awal. Profesor Murong, aku akan mengingatnya. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Satu lagi, Profesor Murong menoleh menatapku. Tatapan matanya begitu serius hingga membuat hatiku berdebar gugup. Menjadi manusia harus tahu cara berterima kasih, namun juga harus tahu cara melepaskan. Uang yang kamu pinjam dariku itu, kembalikan nanti jika sudah punya kemampuan. Jika belum mampu, kita bicarakan lagi. Mataku mendadak terasa hangat. Aku membungkuk dalam-dalam. Setelah lulus, aku pergi mengajar di sebuah universitas biasa di Jiangnan. Menjadi seorang dosen biasa. Selama bertahun-tahun ini setiap tahun, saat tahun baru Imlek aku selalu menelpon Profesor Murong untuk mengucapkan selamat tahun baru dan mengirimkan beberapa produk khas kampung halaman. Beliau kadang-kadang juga mengirimiku surel, menanyakan soal pekerjaan dan kehidupan, berbagi perkembangan akademis, dan mendorongku untuk melanjutkan studi. Kami menjaga hubungan yang hangat ini. Beliau adalah guru kesayanganku, sekaligus pelita dalam perjalanan hidupku. Mengenai Murong Suyao, setelah makan malam hari itu, aku sama sekali tidak pernah melihatnya lagi. Terkadang aku mendengarnya disebut oleh Profesor Murong. Katanya putrinya masih berada di luar negeri dan sangat sibuk dengan pekerjaannya. Aku pun tidak banyak bertanya. Wanita misterius itu, bagaikan angin yang meniup kehidupanku, lalu menghilang di lubuk ingatan. Aku tadinya berpikir, aku tidak akan pernah lagi memiliki ikatan apapun dengannya seumur hidup ini. Hingga musim gugur 12 tahun kemudian, Jumat, 15 September tahun 2023, pukul 3 sore. Aku baru saja selesai mengajar mahasiswa tahun ketiga, mata kuliah garis besar sejarah modern Tiongkok. Lalu kembali ke kantor untuk bersiap memeriksa tugas. Ponselku tiba-tiba berdering. Nomor asing, dengan kode area kota C, kampung halamanku. Aku sempat ragu sejenak, namun tetap mengangkatnya. Permisi, apakah benar ini Bapak Gulan? Suara seorang wanita, terasa agak familiar. Tetapi aku tidak langsung mengingat siapa dia. Ya, ini saya. Anda siapa? Aku Murong Suyao. Di ujung telepon terdiam sejenak. Suaranya menyeratkan kelelahan yang nyata. Ayahku masuk rumah sakit. Kondisinya kurang baik. Dia ingin menemuimu. Kepalaku terasa berdengung keras. Pulpen merah di tanganku terjatuh ke lantai. Apa? Ada apa dengan Profesor Murong? Kanker hati stadium akhir sudah menyebar. Suara Murong Suyao terdengar sangat tenang. Tetapi aku bisa menangkap getaran tertahan di balik ketenangan itu. Dokter bilang usianya paling lama tinggal 2 bulan. Kemarin saat sadar, dia terus meracaukan namamu. Katanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya, 4 kata itu bagaikan pisau yang menghujam tajam ke jantungku. Tanpa sadar aku langsung menjawab, aku akan segera kembali. Besok pagi aku sampai. Setelah menutup telepon, pikiranku langsung kosong seketika. Aku mengajukan izin 3 hari dan memesan tiket kereta cepat paling awal malam itu. Bergegas kembali ke kota Ci semalaman. Sepanjang jalan hatiku terasa sangat cemas. Profesor Murong tahun ini sudah berusia 72 tahun. 12 tahun tidak berjumpa, beliau pasti sudah jauh lebih tua. Aku teringat saat beliau menyelipkan kartu bank ke dalam tanganku. Teringat saat beliau berdiskusi tentang cita-cita di ruang kerjanya, serta pesan yang beliau berikan saat memberiku buku itu. Orang yang telah berjasa besar membentuk hidupku ini, mengapa bisa jatuh sakit separah ini? Keesokan harinya pukul 7 pagi, aku tiba di rumah sakit pusat kota C, ruang VIP lantai 17 bagian onkologi. Mendorong pintu kamar tahun 1703, aku melihat Profesor Murong berbaring di ranjang rumah sakit. Beliau sangat kurus hingga bentuk tubuhnya berubah. Seluruh tubuhnya tampak seperti kerangka. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Kulit wajahnya mengendur dengan rongga mata yang cekung, serta tulang pipi yang menonjol. Sama sekali tidak mirip dengan kenanganku tentang seorang sarjana yang bersemangat dan berbicara dengan antusias di atas podium. Profesor Murong, aku melangkah ke sisi ranjang. Suaraku terasa serak.
Profesor Murong dengan susah payah membuka mata dan melihatku. Sebersih cahaya melintas di matanya yang sayu. Gulan, kamu sudah datang. Suaranya begitu lemah bagaikan sehelai benang yang hampir putus. Profesor Murong, mengapa Anda tidak memberitahuku lebih awal? Aku menggenggam tangannya. Tangan itu terasa sangat dingin dan kurus kering tinggal kulit pembalut tulang. Tidak ingin merepotkanmu. Beliau tersenyum tipis dengan susah payah. Senyuman yang membuat hati terasa hancur. Pekerjaanmu sedang sibuk. Bisa datang menjengukku. Aku sudah sangat senang. Masih ada satu orang lagi di dalam kamar rawat, Murong Suyao. Dia duduk di kursi penunggu dekat jendela. Mengenakan sweater rajut hitam dan celana jeans. Rambutnya diikat asal menjadi ekor kuda. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak. Jelas sekali baru saja menangis. 12 tahun tidak berjumpa. Dia tampak hampir sama sekali tidak berubah. Masih memiliki karisma khas yang sulit dijelaskan. Hanya ada beberapa garis halus di sudut matanya. Secara keseluruhan, ia terlihat lebih tenang. Sekaligus jauh lebih lelah. Dia mengangguk kepadaku sebagai tanda sapaan. Lalu bangkit dalam diam. Aku pergi beli sarapan dulu untuk kalian. Ucapnya lalu meninggalkan kamar rawat. Selama 1 jam berikutnya, aku dan Profesor Murong banyak mengobrol. Beliau menanyakan bagaimana pekerjaanku. Apakah sudah punya pacar? Bagaimana kondisi kesehatan ibu? Sudah menerbitkan berapa banyak makalah? Dan apakah sudah naik jabatan? Ku jawab satu persatu. Berusaha membuat suaraku terdengar santai. Namun air mataku tetap saja jatuh tak tertahankan. Gulan, jangan menangis. Profesor Murong mengangkat tangannya yang kurus kering, berniat menghapus air mataku. Namun tangannya baru terangkat separuh, lalu jatuh karena gemetar. Setiap orang pasti akan menghadapi hari ini. Hidupku ini sudah kujalani dengan sangat puas. Profesor Murong, Anda jangan bicara begitu, kataku dengan suara tercekat. Teknologi medis sudah begitu maju, pasti ada jalan keluar. Sudah tidak ada jalan lagi. Beliau menggelengkan kepala. Tatapannya tiba-tiba berubah, sangat serius. Gulan, aku punya satu permintaan. Katakan saja, Profesor, selagi aku mampu, aku rela melewati lautan api sekalipun. Kukatakan tanpa ragu-ragu. Profesor Murong menarik napas dalam-dalam. Dengan susah payah mengucapkan kata-kata itu, aku ingin kamu menikahi putriku, Murong Suyao. Udara di dalam kamar rumah sakit seolah membeku seketika. Seluruh tubuhku mematung di sana. Pikiranku kosong total. Bahkan curiga aku salah dengar. Aku, Profesor Murong, apa yang baru saja Anda katakan? Putriku tahun ini sudah berusia 40 tahun dan masih sendiri? Mata Profesor Murong memerah. Air mata yang keruh mengalir menuruni sudut matanya. Kondisi tubuhku ini, dokter bilang paling lama tinggal 2 bulan lagi. Gulan, setelah aku pergi nanti, Suyao benar-benar akan hidup sendirian. Tapi, Profesor Murong, hal seperti pernikahan, aku merasa ini tidak masuk akal. Sekaligus merasa pilu. Kamu adalah murid yang paling aku percaya. Juga anak yang kulihat tumbuh dewasa. Profesor Murong menggenggam erat tanganku. Tekanannya begitu kuat hingga membuatku terkejut. Aku tahu bagaimana kepribadianmu. Tahu kebaikan hatimu. Suyao, dia anak yang baik. Hanya saja nasibnya kurang beruntung. Selama bertahun-tahun, ini tidak pernah bertemu orang yang tepat. Aku mohon padamu, nikahi dia dan jaga dia. Meskipun hanya sebagai suami istri di atas kertas. Agar saat aku pergi nanti, aku bisa lebih tenang. Aku menatap tatapan memohon dari Profesor Murong. Tenggorokanku terasa tersumbat sesuatu 12 tahun lalu. Dialah yang mengulurkan tangan menyelamatkanku saat aku berada di titik paling putus asa. Memberikan kesempatan ibuku untuk terus hidup. Serta memberiku kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Sekarang, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Hidupnya memasuki hitungan mundur dan mengajukan permintaan ini kepadaku. Bagaimana bisa aku menolak? Dengan alasan apa aku menolak? Profesor Murong, suaraku bergetar. Bolehkah aku memikirkannya dulu? Tentu saja boleh. Profesor Murong melepaskan tanganku. Bersandar dengan lelah di atas bantal. Pikirkanlah baik-baik. Apapun keputusanmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memejamkan mata dan langsung tertidur pulas. Pasien kanker stadium akhir. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tertidur. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit. Pikiranku sangat kacau. Menikahi Murong Suyao? Ini benar-benar konyol. Aku total tidak pernah bertemu dengannya lebih dari 3 kali. Dan kata-kata yang kami ucapkan, jika di total tidak sampai 50 kalimat. Dia berusia 40 tahun ini. 8 tahun lebih tua dariku. Belum menikah selama bertahun-tahun begini. Pasti ada alasannya, kan?
Tetapi, bagaimana dengan kebaikan Profesor Murong kepadaku? 400.000? Itu kan 400.000. Jika tidak ada uang ini, ibuku pasti sudah. Apa aku bisa sampai seperti hari ini? Aku duduk di kamar rumah sakit untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama hingga perawat masuk untuk mengganti obat pun tidak aku sadari. Hingga Murong Suyao kembali, barulah aku tersadar. Dia membawa sarapan di tangannya. Susu kedelai, cakwe, xiao longbao, serta bubur. Dia meletakkan sarapan di nakas dan berkata dengan lembut, "Makanlah sedikit. Kamu pasti tidak makan dengan benar di kereta tadi." Aku menggelengkan kepala. Aku tidak lapar. Murong Suyao melirikku sekilas. Tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di kursi penunggu. Dengan tenang mengupas telur pindang. Suasana di kamar sangat tenang. Hanya terdengar suara napas Profesor Murong yang lemah dan suara klakson mobil yang sesekali terdengar dari luar jendela. "Ayahku sudah memberitahumu, kan?" Dia tiba-tiba bersuara dengan nada yang sangat pelan. Aku mengangguk. Aku tahu ini sangat konyol. Dia menatap telur pindang di tangannya tanpa melihatku. "Jika kamu merasa serba salah, kamu bisa menolaknya. Aku akan pergi menjelaskan pada ayahku dan tidak akan membuatmu merasa terbebani." Bukan itu maksudku. Umurku tahun ini 40 tahun. Suara Murong Suyao terdengar sangat tenang. Ketenangan yang membuat orang merasa iba. Penyesalan terbesar dalam hidup ayahku adalah tidak melihatku menikah. Jika kamu bersedia, kita bisa mendaftar nikah terlebih dahulu. Anggap saja ini untuk mewujudkan keinginannya. Soal kedepannya, urusan nanti dipikirkan nanti. Dia mengatakannya dengan begitu santai, bahkan bisa dibilang acuh tak acuh. Sikap ini membuatku semakin bingung. Bagaimana bisa seorang wanita begitu tidak peduli dengan pernikahannya sendiri? Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya aku tetap menanyakannya. "Apakah kamu tidak ingin menikah dengan orang yang kamu cintai?" Murong Suyao mengangkat kepalanya, menatapku di dalam sepasang matanya yang hitam dan dalam itu ada gejolak sesak, namun dengan cepat kembali tenang. "Gulan, menurutmu orang sepertiku, apakah masih layak berbicara soal cinta? Apa maksudmu dengan orang sepertimu?" Aku menangkap kata-kata itu. Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan kembali mengupas telur teh. Aku ingin terus mengejar, tetapi melihat kelelahan dan kesedihan yang sekilas melintas di dasar matanya. Kata-kata yang sudah di ujung lidah pun tertelan kembali. Aku tinggal di kota C selama 3 hari. Selama 3 hari ini, aku pergi ke rumah sakit setiap hari untuk menemani Profesor Murong. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Sesekali saat terbangun, dia hanya menggenggam tanganku, tidak mengatakan apapun, hanya menatapku. Tatapannya penuh dengan harapan dan permohonan. Murong Suyao hampir tidak pernah meninggalkan sisi ranjang rumah sakit, mengurus ayahnya minum obat, menyekat tubuh, dan membalikkan badan. Gerakannya sangat terampil, sangat profesional, tidak seperti orang biasa, melainkan lebih mirip seorang perawat terlatih. Malam hari di hari ketiga, aku kembali ke hotel, lalu menelepon sahabat terbaikku, Huo Jingshan. Huo Jingshan adalah teman kuliahku. Sekarang bekerja sebagai mitra di perusahaan investasi di Beijing. Gajinya mencapai jutaan. Dia memiliki kepribadian yang terus terang dan berani mengatakan apa saja. Menjadi orang yang paling aku percaya. Ji tua menelepon tengah malam begini. "Ada apa?" Suara Huo Jingshan terdengar sangat mengantuk. Aku menceritakan semuanya secara detail dari awal sampai akhir. Ujung telepon terdiam cukup lama. Lalu terdengar suara Huo Jingshan yang tidak percaya. "Kamu sudah gila? Kamu mau menikahi wanita berusia 40 tahun? Jingshan, dengarkan aku dulu." "Tidak, dengarkan aku." Huo Jingshan memotong perkataanku. Nadanya serius tidak seperti biasanya. "Bu tua, aku mengerti rasa terima kasihmu pada gurumu. Tapi pernikahan bukanlah lelucon. Seorang wanita berumur 40 tahun belum pernah menikah. Apa tidak menurutmu itu aneh? Dia mungkin hanya terlalu sibuk bekerja. Atau belum menemukan yang cocok sepertiku. Sesibuk apapun, pekerjaan tidak mungkin selama 40 tahun. Tidak punya waktu untuk pacaran, kan? Lagi pula, barusan kamu bilang, dia bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Pekerjaan apa sampai sebegitu misteriusnya? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Apa kamu tahu masa lalunya? Apa kamu tahu kenapa dia melajang selama bertahun-tahun ini? Aku kehabisan kata-kata. Bu tua, aku bicara jujur padamu. Wanita usia matang yang belum menikah pasti punya alasan tertentu. Sepupuku baru menikah di usia 39 tahun.
Kamu tahu kenapa? Karena dia punya sifat posesif dan sindrom putri yang parah. Sudah kencan buta lebih dari 20 kali. Tapi setiap kali, kehendak pria tidak tahan dan kabur. Morong Suyao bukan tipe orang seperti itu. Kuhubungkan bahwa dia terlihat sangat lembut dan juga sangat berpendidikan. Dengar Gu tua, berapa kali kalian total sudah bertemu? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Maksud hati manusia, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu seperti apa dia di belakang layar? Aku terdiam. Huo Jingxin menghela napas. Nadanya sedikit melunak. Bu tua, aku bukannya menentang niatmu membalas budi. Tapi balas budi, ada banyak caranya. Kamu bisa memberinya uang, bisa merawat hari tua sang profesor, bisa menemani hidup putrinya setelah beliau tiada. Tapi jangan sampai mempertaruhkan sisa hidupmu. Namun, saat aku ingin mengatakan sesuatu, aku justru merasa tidak bisa berkata apa-apa. Begini saja, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Coba cari tahu lebih dalam tentang wanita itu. Pahami masa lalunya. Cari tahu kenapa dia melajang. Pelajari sifat dan kepribadiannya. Jika setelah dipastikan semuanya baik-baik saja, kamu mengambil keputusan pun belum terlambat. Gu, umurmu tahun ini sudah 32 tahun, sedang berada di puncak karir. Masa depanmu sangat cerah. Jangan hancurkan sisa hidupmu hanya karena rasa iba sesaat. Setelah menutup telepon, aku berbaring di atas tempat tidur menatap langit-langit kamar. Tidak bisa tidur semalaman. Apa yang dikatakan Huo Jingxin ada benarnya. Benar-benar masuk akal. Namun setiap kali aku berniat menolak, tatapan memohon dari Profesor Murong selalu terbayang di benakku. Begitu pula bayangan ibu saat berbaring di meja operasi. Serta kartu bank yang tertera angka 0 sebanyak 6 di atasnya. Budi yang kubawa dari Profesor Murong tidak akan pernah sanggup kubalas seumur hidupku. Pagi hari di hari keempat, aku membuat janji dengan Murong Suyao untuk bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit. Saat aku tiba, dia sudah duduk di kursi dekat jendela dengan secangkir americano di hadapannya. Hari ini dia mengenakan mantel wol abu-abu muda. Rambutnya dibiarkan tergerai. Wajahnya dirias tipis, membuatnya terlihat jauh lebih segar daripada saat di rumah sakit. Maaf, membuatmu menunggu lama. Ucapku sambil duduk, merasa sedikit gugup. Aku juga baru sampai. Ia mendorong buku menu di depannya. Mau pesan minum apa? Americano saja. Pelayan dengan cepat mengantar kopinya. Aku menggenggam cangkir kopi. Bingung bagaimana harus mulai bicara. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Murong Suyao berinisiatif untuk berbicara. Dengan nada suara yang tenang. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu ketahui. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa kamu belum menikah di usia 40 tahun? Karena pekerjaan. Jawabannya singkat. Pekerjaan apa yang sampai harus menyita seluruh hidupmu? Aku mengejar pertanyaannya. Pekerjaan yang tidak bisa diceritakan. Dia menatapku. Tatapannya tampak tenang. Gulan, beberapa pekerjaan memiliki aturan kerahasiaan. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa pekerjaanku adalah pekerjaan yang sah serta diperlukan. Namun, aku tidak bisa mengungkapkan detailnya. Kalau begitu, apakah kamu masih melakukan pekerjaan itu sekarang? Tidak lagi. Dia menggelengkan kepala. Aku sudah resign 3 bulan lalu. Sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan perdagangan. Di kota Aceh sebagai kepala administrasi. Jam kerja kantoran. Pekerjaan yang sangat biasa. Kenapa resign? Karena ayahku sakit. Suaranya merendah. Beliau butuh orang untuk merawatnya. Sedangkan pekerjaan itu tidak mengizinkanku untuk tinggal lama di dalam negeri. Aku menatapnya. Berusaha membaca sesuatu dari matanya. Namun, tatapannya terlalu tenang. Begitu tenang bagaikan genangan air yang mati. Aku ragu sejenak. Apakah kamu benar-benar bersedia menikah denganku? Meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lain. Aku bersedia. Dia mengangguk. Bukan karena aku ingin menikah, melainkan karena aku ingin membuat ayahku tenang. Gulan, penyesalan terbesar dalam hidup ayahku adalah tidak melihatku mengenakan gaun pengantin. Jika kamu bersedia membantu dengan hal ini, aku akan sangat berterima kasih. Lalu bagaimana setelah menikah? Tanyaku, bagaimana cara kita menjalani hidup? Masing-masing menjalani kehidupan sendiri. Dia berkata dengan sangat terus terang. Kita bisa menyewa sebuah apartemen 2 kamar. Kita masing-masing tinggal di kamar terpisah. Biasanya tidak saling mencampuri kehidupan masing-masing. Di luar, kita katakan saja kita adalah suami istri. Nanti, kalau ayah sudah tiada, jika kamu ingin bercerai, bisa kapan saja. Dia membicarakan pernikahan begitu santai dan sepele. Seperti sedang membicarakan urusan bisnis, bukan masalah besar dalam hidup. Sikap seperti ini membuat hatiku merasa sangat tidak nyaman.
Apakah kamu tidak takut padaku? Tidak takut kalau aku orang jahat? Tidak takut kalau aku punya niat tertentu padamu? Morong Suyao tersenyum. Senyuman itu terasa sedikit getir. Gulan, umurku tahun ini 40 tahun. Masa mudamu sudah lewat. Dan penampilanku pun biasa saja. Niat apa yang bisa kamu harapkan dariku? Lagi pula, kamu adalah murid kesayangan ayahku. Dia mempercayaimu. Dan aku juga mempercayaimu. Aku membuka mulutku. Tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, imbuhnya lagi. Jika kamu benar-benar orang jahat, aku bukanlah domba yang bisa disembelih begitu saja. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada secercah tatapan di matanya yang tidak bisa kupahami. Itu adalah sebuah kemampuan, sebuah rasa percaya diri, dan aura yang berbahaya. Namun, itu hanya terjadi sekilas, lalu dengan cepat menghilang. Dia kembali menampilkan rupa yang lembut. Kami kembali membahas beberapa detail. Kapan mendaftar nikah? Bagaimana cara memberitahu Profesor Murong? Dan pengaturan kehidupan setelah menikah. Morong Suyao menjawabnya dengan sangat terstruktur. Jelas bahwa dia sudah memikirkannya sejak lama. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil keputusan. Baiklah, aku setuju. Morong Suyao mengangkat kepalanya. Ada secercah keterkejutan di matanya. Tetapi dengan cepat kembali tenang. Kamu yakin tidak ingin memikirkannya lagi? Setelah memastikan aku mengangguk, Guru Murong telah banyak membantuku. Bantuan ini akan kuambil. Terima kasih, dia berkata dengan suara pelan. Suara itu akhirnya menyiratkan sedikit kehangatan. Seminggu kemudian, Kamis, 28 September tahun 2023. Pukul 9 pagi, aku dan Murong Suyao mendaftarkan pernikahan di kantor catatan sipil kota C. Tidak ada pesta pernikahan, tidak ada tamu undangan, bahkan tidak ada gaun pengantin maupun jas. Aku mengenakan kemeja putih dan celana santai hitam. Sedangkan dia mengenakan gaun terusan berwarna krem. Kami bertemu di depan kantor catatan sipil, saling mengangguk satu sama lain, lalu berjalan memasuki gedung bersama-sama, mengisi formulir, berfoto, mengecap sidik jari, menandatangani dokumen, bersumpah, dan mengambil sertifikat nikah. Seluruh prosesnya kurang dari 20 menit. Aku memegang buku nikah berwarna merah itu. Rasanya sangat tidak nyata. Peristiwa paling penting dalam hidupku ini berakhir begitu saja. Saat berjalan keluar dari kantor catatan sipil, terik matahari musim gugur begitu menyilaukan. Morong Suyao memegang buku nikahnya dengan ekspresi setenang orang yang baru selesai belanja sayur. Selanjutnya kita ke rumah sakit. Biar ayah melihatnya. Beliau juga bisa lebih tenang. Kami naik taksi menuju rumah sakit. Di dalam mobil, aku diam-diam mencuri pandang beberapa kali. Dia duduk di kursi penumpang depan, menatap pemandangan jalanan di luar jendela. Garis profil wajahnya terlihat lembut, tetapi di antara alisnya tersirat keteguhan. Cahaya matahari menembus jendela mobil dan menyinari wajahnya. Bulu matanya sangat lentik, meninggalkan bayangan kecil di wajahnya. Wanita ini begitu saja menjadi istriku. Namun pemahamanku tentang dirinya bahkan tidak sebanyak pemahamanku pada murid-murid di kelas. Setibanya di rumah sakit, Profesor Murong sedang sadar. Melihat kami masuk, matanya langsung berbinar. Kalian, Morong Suyao berjalan ke sisi ranjang, lalu membentangkan kedua buku nikah itu. Diletakkan di hadapan ayah. Kami sudah mengurus akta nikah. Profesor Murong melihat kedua buku merah kecil itu. Air matanya langsung tumpah seketika. Ia ingin menyentuh buku nikah itu dengan tangan yang bergetar. Namun tangannya baru terangkat setengah jalan, lalu terkulai lemas. Bagus, ucapnya dengan suara tercekat. Air mata mengalir di sudut matanya membasahi bantal. Gulan, terima kasih. Terima kasih banyak. Profesor Murong, jangan berkata seperti itu. Hidungku terasa perih. Aku berjongkok dan menggenggam tangannya. Kebaikan dan budi profesor kepada saya tidak akan bisa saya balas seumur hidup. Bisa melakukan hal ini untuk profesor merupakan suatu kehormatan bagi saya. Suyao, Profesor Murong menoleh menatap putrinya. Kamu harus memperlakukan Gulan dengan baik. Dia anak yang baik. Aku tahu, Pak. Murong Suyao berucap pelan. Kelopak matanya pun turut memerah. Profesor Murong berkata banyak hal lagi. Berpesan agar kami menjalani hidup dengan baik. Harus saling mengerti. Harus saling mengasihi dan memaklumi. Beliau berbicara dengan sangat lambat, sangat payah. Tetapi setiap patah kata diucapkannya dengan tulus. Bagaikan sedang menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Aku dan Murong Suyao duduk di kedua sisi ranjang rumah sakit, mendengarkan dengan tenang. Pada saat itu, kami benar-benar seperti sepasang suami istri baru, yang sedang menerima restu dari orang tua.
Tetapi hanya kami berdua yang tahu. Pernikahan ini dari awal bukanlah didasari oleh cinta. Sore itu, aku pergi ke kampus untuk mengurus prosedur kepindahan. Aku berkata kepada kepala jurusan, ada urusan keluarga, sehingga harus pindah kerja kembali ke kota C. Kepala jurusan sangat pengertian, mengatakan akan membantuku menghubungi beberapa perguruan tinggi di kota C untuk melihat di mana ada posisi kosong. Seminggu kemudian, jurusan sejarah Universitas Normal Kota C kebetulan memiliki lowongan posisi lektor. Aku lulus ujian wawancara dan resmi dipindahkan ke sana. Pada saat yang bersamaan, aku dan Wurong Suyao di dekat kampus menyewa sebuah apartemen 2 kamar seluas 90 meter persegi. Apartemen itu sudah direnovasi total. Perabot dan alat rumah tangganya lengkap. Tinggal bawa koper dan langsung masuk. Kami masing-masing menempati satu kamar tidur. Sementara ruang tamu, dapur, dan kamar mandi dipakai bersama. Hari saat kami pindah, kami berdiri di ruang tamu dengan suasana yang agak canggung sambil aku menggaruk kepalaku. Kalau kedepannya ada hal-hal keseharian yang perlu disesuaikan, katakan saja ya. Baiklah, Wurong Suyao mengangguk. Aku biasanya bangun jam 6 pagi di hari kerja, lalu yoga di ruang tamu. Mungkin bakal agak berisik, kamu keberatan? Enggak kok, kataku. Aku biasanya bangun jam 7, jadi harusnya nggak bakal mengganggumu. Dia berpikir sejenak. Masakanku kurang enak. Kalau kamu nggak keberatan, kita bisa masak bergantian, atau masak sendiri-sendiri. Masakanku lumayan kok. Bagaimana kalau aku saja yang masak terus? Duh, jadi merepotkanmu nanti. Nggak repot kok. Lagian aku juga harus masak buat diriku sendiri. Kami mendiskusikan detail kehidupan masa depan seperti itu. Jujur saja, rasanya benar-benar aneh. Kami adalah suami istri secara sah di mata hukum, tetapi bersikap seperti dua orang teman sekamar yang baru kenal. Berhati-hati menjaga batasan. Takut kalau 15 Oktober, Minggu, jam 3 pagi, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Pak Gu, kondisi ayah mertua Anda sangat buruk. Anda harus segera ke sini. Suara perawat itu terdengar sangat panik. Aku langsung menelpon Wurong Suyao. Dia bilang, dia sudah berada di rumah sakit. Aku buru-buru mengenakan pakaianku, lalu naik taksi bergegas ke rumah sakit. Begitu mendorong pintu kamar rawat, Wurong Suyao sedang duduk di samping ranjang, menggenggam tangan sang ayah, menangis tanpa suara. Wajah Profesor Wurong tampak pucat kebiruan. Napasnya melemah. Dadanya berombak dengan susah payah. Profesor Wurong, aku melangkah ke sisi ranjang. Suaraku tercekat. Profesor Wurong perlahan membuka mata dan melihatku. Ujung bibirnya menyunggingkan senyuman lemah. Gulan datang. Profesor Wurong, aku di sini. Aku menggenggam tangannya yang sebelah lagi. Anak baik. Suaranya semakin pelan. Jagalah Suyo dengan baik. Akan kulakukan. Aku pasti akan menjaganya. Air mataku berlinang jatuh. Suyo, ia menoleh memandang putrinya. Ayah minta maaf padamu. Ayah tidak bisa menemanimu lagi. Wurong Suyao menangis histeris. Jalanilah hidupmu dengan baik. Suara Profesor Wurong semakin lirih. Matanya perlahan terpejam. Genggaman tangannya pun perlahan melemah. Monitor detak jantung mengeluarkan suara nyaring yang panjang. Dokter bergegas datang, melakukan serangkaian tindakan penyelamatan. Pada akhirnya menggelengkan kepala, turut berduka cita. Wurong Suyao menubruk tubuh ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu sangat memilukan, membuat seluruh ruang rawat dipenuhi suasana duka. Aku berdiri di samping, melihat wajah Profesor Wurong yang tampak tenang. Air mataku tak terbendung. Orang yang dulu menarikku keluar saat aku berada di titik paling putus asa. Orang yang menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri, kini telah pergi untuk selamanya. Pemakaman dilangsungkan secara sederhana. Sesuai dengan pesan terakhir Profesor Wurong, tidak diadakan secara besar-besaran. Hanya mengundang beberapa rekan kerja lama dan murid-muridnya. Di acara perabuan, Wurong Suyao mengenakan pakaian hitam, menerima ucapan belasungkawa dengan tatapan kosong. Dia tidak menangis, hanya terus-menerus berkata, "Terima kasih." Hari pemakaman Profesor Wurong, gerimis turun di langit. Wurong Suyao berlutut di depan nisan, menempelkan kepalanya pada batu nisan. Bau gemetar hebat, tetapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku berdiri di belakangnya memayunginya. Tidak tahu harus berkata apa, juga tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Saat itulah, aku menyadari gadis ini, mulai hari ini dan seterusnya, tidak memiliki kerabat dekat lagi di dunia ini. Dan aku, seseorang yang mengenalnya baru sebulan, menikah baru setengah bulan, adalah orang asing. Malah menjadi orang terdekatnya secara hukum. Betapa tidak masuk akalnya ini.
Dan betapa menyedihkannya. Setelah Profesor Murong meninggal, aku dan Murong Suyao secara resmi memulai pernikahan kontrak ini. Dikatakan pernikahan, sebenarnya lebih seperti teman sekamar. Kami bekerja masing-masing, menjalani hidup masing-masing. Selain sesekali berpapasan dan saling menyapa di ruang tamu, hampir tidak ada komunikasi. Jadwal harian sangat teratur. Bangun tepat pukul 6 setiap pagi. Membentangkan matras yoga di ruang tamu. Yoga selama setengah jam. Lalu mandi. Sarapan pukul 7. Pulang kerja pukul 6 sore. Memasak atau memesan makanan luar. Langsung kembali ke kamar setelah makan. Mematikan lampu dan tidur tepat pukul 9. Aku juga sangat teratur. Tetapi 1 jam lebih lambat darinya. Bangun pukul 7. Berangkat pukul 8. Pulang ke rumah pukul 7 malam. Kami seperti 2 garis sejajar di ruang yang sama, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Tidak pernah berpotongan. Dia jarang berinisiatif berbicara kepadaku, dan aku juga tidak tahu harus membahas apa dengannya. Terkadang, saat berpapasan di dapur, aku akan bertanya, "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" Dia akan menjawab dengan sopan, "Cukup baik, kalau kamu?" Lalu, tidak ada kelanjutan apapun. Kehidupan seperti ini berlangsung selama sebulan. Aku perlahan-lahan mulai terbiasa. Bahkan terkadang aku merasa keadaan seperti ini pun tidak buruk. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Menjalani kehidupan masing-masing, tanpa saling mengganggu. Namun, ibu tidak berpikir begitu. Awal November, ibu menelepon dan bilang ingin mengunjungiku. Sebenarnya aku tidak ingin dia datang. Bagaimanapun juga, hubungan antara aku dan Murong Suyao ini akan sulit disembunyikan dari ibu. Tetapi ibu bersikeras ingin melihat bagaimana keadaanku, sekaligus ingin menemui menantunya. Aku terpaksa berdiskusi dengan Murong Suyao. Dia langsung menyetujuinya dengan santai, dan bahkan bilang akan mengambil cuti di rumah untuk menyambut kami dengan baik. Hari saat ibu datang, Murong Suyao sengaja mengambil cuti setengah hari, pergi ke pasar untuk berbelanja, dan memasak 1 meja penuh hidangan. Iga babi masak merah, ikan kukus, ayam kumpau, brokoli saus bawang putih, sup tomat telur. Aku sedikit terkejut. Bukankah kamu bilang masakanmu tidak enak? Masalah enak atau tidak itu urusan nanti. Tapi formalitas yang seharusnya tetap harus dilakukan. Ini pertama kalinya aku bertemu ibu mertua. Tidak boleh terlalu sembarangan. Saat ibu tiba, Murong Suyao sudah menata makanannya di meja. Dia mengenakan gaun yang pantas, bermaksud tipis, dan rambutnya ditata dengan rapi. Dia tampak anggun dan sopan. "Bibi, apa kabar? Aku Murong Suyao." Dia menyambut dengan senyuman, mengambil koper dari tangan ibu. "Pasti lelah di jalan, silakan duduk." "2. Ya. Ibu tersenyum sambil memperhatikan menantunya ini. Tatapannya menyiratkan penilaian, sekaligus rasa penasaran. Saat makan bersama, ibu menanyakan banyak hal. Di mana Murong Suyao bekerja? Bagian apa pekerjaannya? Berapa gajinya? Siapa saja anggota keluarga di rumah? Murong Suyao menjawab satu persatu. Sikapnya sangat sopan, tanpa celah. "Suyao, umurmu berapa tahun ini?" tanya ibu. "Sudah 40. Murong Suyao menjawab sejujurnya. Ibu sempat tertegun sejenak, namun segera tersenyum kembali. 40 ya, umur 40 sudah matang dan dewasa. Bisa diandalkan untuk merawat orang. "Tante, aku akan merawat Gulan dengan baik," kata Murong Suyao. Usai makan, Murong Suyao membereskan mangkuk dan sumpit. Aku menemani ibu mengobrol di ruang tamu. Ibu beralasan ingin ke toilet, lalu memanggilku masuk ke kamar tidur. Lalu berkata dengan suara pelan, "Gulan, jujur pada ibu. Apa ada masalah di antara kalian berdua?" "Mana ada," kataku dengan perasaan bersalah. "Jangan bohongi ibu." Tatapan mata ibu sangat tajam. Ibu sudah hidup lebih dari 60 tahun. Orang seperti apa yang belum pernah ibu lihat? Kalian berdua sama sekali tidak terlihat seperti suami istri. "Ma, ibu terlalu banyak berpikir. Ibu tidak berpikir berlebihan." Ibu memotong perkataanku. "Tadi waktu kalian makan, ibu sudah mengamati. Kontak mata kalian tidak sampai 3 kali. Bicara pun tidak lebih dari 5 kalimat. Dia mengambilkan lauk untukmu. Kamu bilang terima kasih. Kamu menuangkan air untuknya. Dia juga bilang terima kasih. Kalian bersikap sungkan seperti orang asing. Mana ada keintiman suami istri sedikit pun?" Aku terdiam. Ibu menghela napas, lalu menasihati dengan sungguh-sungguh. "Gulan, entah apa alasanmu menikahinya. Tapi kalau sudah menikah, jalani hidup ini dengan baik. Gadis ini kelihatannya orang baik. Jangan sampai kamu mengecewakan dia." "Bu, aku tahu." Satu lagi. Ibu merendahkan suaranya.
Gadis ini tidak biasa. Maksud ibu, hatiku mendadak berdegup kencang. Tatapan matanya. Ibu berkata, dulu ibu pernah bekerja di rumah sakit. Sudah banyak orang yang ibu temui. Tatapan mata Murong Suyao itu bukan tatapan yang dimiliki wanita biasa. Ada cerita di balik matanya. Dan itu cerita yang sangat dalam. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai ditipu orang, tapi malah kamu yang membayarnya. Perkataan ibu ibarat sebutir benih yang tertanam di dalam hatiku. Setelah ibu pergi, aku mulai mengawasi Murong Suyao. Bukan bermaksud memata-matai secara sengaja, hanya ingin lebih mengenal istri yang hanya berstatus di atas kertas ini. Pertama kali aku menemukan kejanggalan adalah pada suatu malam di pertengahan November. Malam itu tidurku kurang nyenyak. Lewat pukul 2 pagi, aku terbangun untuk ke toilet. Saat melewati ruang tamu, aku melihat pintu balkon terbuka. Murong Suyao berdiri di sana, sedang menelpon. Malam akhir musim gugur, terasa sangat dingin. Dia hanya mengenakan jubah tidur tipis, tetapi berdiri tegak, tanpa bergerak sedikit pun. Suaranya sangat pelan, tetapi aku masih bisa mendengar beberapa patah kata. Dimengerti, saya paham. Gunakan rencana cadangan nomor 3. Konfirmasi dalam 48 jam. Nada bicaranya sangat berbeda dari siang hari. Tenang, singkat, dan memancarkan kesan profesional yang sulit dijelaskan. Itu sama sekali tidak mirip seorang kepala divisi yang sedang menelpon urusan kantor, melainkan seperti seseorang yang sedang menerima instruksi tugas. Aku diam-diam mundur kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan rasa mengantukku langsung hilang. Sebenarnya dengan siapa dia menelpon, apa yang sedang dia bicarakan, nada bicara itu, pilihan kata itu, sama sekali tidak mirip wanita kantoran biasa. Keesokan paginya, aku bertanya kepadanya secara tersirat, tidur nyenyak semalam? Lumayan, jawabnya datar. Kamu sendiri? Aku terbangun sekali tengah malam. Sepertinya dengar kamu sedang menelpon. Gerakan tangannya yang memotong sayur terhenti sejenak, tetapi langsung kembali normal. Ada urusan mendadak di perusahaan. Masalah perbedaan waktu klien luar negeri. Masih harus bekerja selarut ini? Kerja bagus ya? Kataku. Biasa saja. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Menunduk dan melanjutkan memotong sayur. Namun, aku menyadari teknik memotong sayurnya sangat profesional. Keahlian pisaunya luar biasa. Setiap potongan sangat rapi dan ketebalannya merata. Gerakannya cepat dan mantap. Ini sama sekali bukan keahlian pisau yang seharusnya dimiliki seseorang yang mengaku tidak pandai memasak. Hari Sabtu di akhir November, aku dan Murong Suyao pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan. Saat kami berjalan ke aula lantai 1, tiba-tiba terdengar keributan. Aku menerobos masuk untuk melihat. Seorang kakek berusia 70-an tahun tergeletak di lantai. Wajahnya kebiruan dan tidak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar panik. Ada yang menelepon ambulans. Ada yang berteriak menanyakan, apakah ada dokter? Tetapi tidak ada yang berani maju untuk menolong. Tanpa pikir panjang, Murong Suyao berjongkok dan dengan cepat memeriksa pernapasan serta arteri karotis kakek tersebut. Gerakannya sangat profesional. Jarinya diletakkan di sisi leher kakek. Matanya melihat ke arah jam tangan. Menghitung dalam hati selama beberapa detik. Lalu seketika mulai melakukan resusitasi jantung paru. Dia membuka kerah baju kakek itu. Telapak tangan yang satu diletakkan di bagian bawah tulang dada. Tangan yang lain ditumpangkan di atasnya. Dengan kedua lengan lurus tegang. Tekan dada dengan frekuensi 100 hingga 120 kali per menit. Setiap 30 kali penekanan dada, lakukan 2 kali bantuan pernapasan buatan. Gerakannya sangat sempurna seperti di buku teks. Kekuatan, frekuensi, dan posisi. Semuanya sangat tepat tanpa ada yang meleset. Orang-orang di sekitar tertegun melihatnya. Aku juga tertegun melihatnya. 2 menit kemudian, orang tua itu batuk sekali. Sudah sadar, ambulans pun tiba. Setelah tim medis mengambil alih, Anda sangat profesional dalam bekerja. Menyelamatkan nyawa orang tua itu. Orang-orang yang menonton pun bertepuk tangan. Namun, Murong Suyao hanya mengangguk pelan, bangkit, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, aku tak kuasa bertanya, kamu pernah belajar pertolongan pertama? Ya, dulu karena tuntutan pekerjaan. Dia berkata dengan santai. Pekerjaan apa yang butuh keahlian pertolongan pertama profesional, begitu? Aku mendesak bertanya. Bukan pekerjaan spesial apa-apa. Hanya saja perusahaan meminta semua karyawan harus lulus pelatihan pertolongan pertama, mendapatkan sertifikatnya. Dia bilang, waktu itu aku belajarnya agak serius, makanya aku lebih ingat.
Aku tidak percaya pelatihan pertolongan pertama biasa itu pasti tidak akan bisa menghasilkan keahlian profesional seperti ini. Tekanan dari cara dia menekannya, frekuensi, posisi, serta teknik pernapasan buatan semuanya sangat standar seperti tenaga profesional yang telah lama dilatih. Lagi pula, orang biasa yang menghadapi situasi darurat seperti ini, reaksi pertamanya pasti panik dan ketakutan. Tetapi dia begitu tenang hingga mengerikan, tanpa ragu sedikit pun. Seakan-akan itu adalah rekayasa naluriahnya. Suatu malam di awal bulan Desember, Morong Suyao sedang mandi. Ponsel diletakkan di atas meja kopi di ruang tamu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Aku melirik ke layar. Panggilan masuk menunjukkan huruf Z. Siapa yang pakai satu huruf buat nama kontak? Lagi pula itu ada di buku kontak. Satu-satunya yang diberi kontak dengan inisial huruf. Aku sempat ragu sejenak dan tidak mengangkatnya. Morong Suyao keluar setelah selesai mandi, mengambil ponselnya dan melirik sekilas. Ekspresinya tidak berubah. Ada telepon? Dari kontak dengan huruf Z. Oh, urusan pekerjaan. Dia kembali ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara percakapan pelan dari kamarnya. Aku menempelkan telinga di pintu untuk mendengarkan. Tetapi suaranya begitu pelan sehingga sama sekali tidak bisa mendengar isinya. Sekitar 10 menit kemudian, dia keluar. Air mukanya tampak biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, ponselnya tidak pernah lepas dari sisinya. Mandi di bawah, tidur ditaruh di samping bantal. Bahkan saat memasak pun diletakkan di sebelah kompor. Aku perlahan-lahan menyadari, kebiasaan hidup Morong Suyao penuh dengan jejak militer. Jadwal kegiatannya sangat teratur, dengan selisih tidak lebih dari 5 menit. Bangun tidur jam 6 pagi. Tidak pernah meleset, sekalipun hari sebelumnya tidur larut sampai jam 12 malam. Keesokan harinya pukul 6 pagi. Dia pasti akan bangun tepat waktu. Kamarnya tertata dengan sangat rapi. Aku tidak sengaja pernah masuk sekali, karena dia lupa membawa ponselnya, dan memintaku mengambilkannya. Aku mendapati selimutnya dilipat rapi bagaikan kotak tahu. Pakaian digantung di lemari dikelompokkan berdasarkan warna. Alat tulis di atas meja, belajar ditata dengan sangat rapi. Bahkan pulpen pun disusun berdasarkan panjangnya. Dia hampir tidak pernah bersosialisasi, tidak punya sahabat dekat, tidak pernah ikut perkumpulan. Dan akhir pekan dihabiskan di rumah membaca buku atau beryoga. Ponselnya jarang berdering. Kalaupun sesekali berdering, dia pasti akan berjalan ke balkon atau kembali ke kamar untuk mengangkatnya. Dia sama sekali tidak pernah membahas masa lalunya. Ketika aku menanyakan masa mudanya, dia hanya berkata, entah tidak ingat, atau memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku bertanya padanya kenapa memilih pekerjaan misterius itu, namun dia hanya diam membisu. Dia bagaikan sebuah misteri yang tinggal dengan tenang di sisiku. Tetapi aku tidak pernah bisa menebak isi hatinya. 3 bulan kemudian, malam menjelang Natal, aku akhirnya tidak tahan lagi. Malam itu, kami makan malam bersama. Aku meletakkan sumpitku, lalu menatapnya dan berkata, Morong Suyao, bisa kita bicara sebentar? Dia mengangkat kepalanya dengan tatapan tenang. Ada apa? Sebenarnya siapa kamu ini? Aku menatap tajam ke dalam matanya. Pekerjaan apa yang sebenarnya kamu tekuni dulu? Kenapa kamu bisa melakukan pertolongan pertama sehebat itu? Kenapa saat kamu menerima telepon di tengah malam, nadanya sangat berbeda dari siang hari? Kenapa kebiasaan hidupmu mirip seperti seorang tentara? Kenapa di usia 40 tahun, kamu masih lajang? Morong Suyao terdiam cukup lama. Begitu lama hingga aku pikir, dia tidak akan menjawab. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Dia akhirnya angkat bicara, dengan nada yang sangat pelan. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa aku katakan. Kenapa tidak bisa dikatakan? Aku mendesak. Kita adalah suami istri, meskipun hanya di atas kertas. Setidaknya aku berhak tahu beberapa hal, kan? Bukannya aku tidak mau bilang, tapi memang tidak boleh. Dia menatapku. Ada kilat keraguan di matanya. Bulan, anggap saja aku ini orang biasa. Ya, biarlah masa lalu berlalu begitu saja. Tapi kamu jelas bukan orang biasa, kataku. Tatapan matamu, reaksimu, dan segala detail kecil tentang dirimu menunjukkan padaku bahwa kamu tidak sederhana. Morong Suyao terdiam lebih lama lagi. Di ruang tamu hanya terdengar suara detik jam dinding. Aku menatapnya. Dia menatap permukaan meja. Tak seorang pun berbicara. Cukup lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, tapi benar-benar tidak bisa dikatakan. Namun, aku bisa memberitahumu satu hal. Aku tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum
atau nurani. Pekerjaanku di masa lalu adalah pekerjaan yang sah dan juga penting. Mengenai detailnya, maaf, ada perjanjian kerahasiaan. Lalu, kenapa kamu mengundurkan diri? Karena ayahku sakit dan butuh seseorang untuk merawatnya. Sementara pekerjaan itu tidak mengizinkanku tinggal lama di dalam negeri. Makanya aku memilih untuk resign. Lalu, apakah kamu aman sekarang? Tiba-tiba aku merasa khawatir. Kamu tidak dalam bahaya, kan? Dia tertegun sejenak. Ada secercah kehangatan yang melintas di matanya. Tidak, sekarang aku hanya seorang kepala administrasi biasa, menjalani kehidupan biasa. Kamu tidak perlu khawatir. Aku menatapnya, mencoba membaca sesuatu dari matanya. Namun tatapannya terlalu tenang. Begitu tenang bagaikan air kolam yang dalam. Dasarnya tak terlihat. Baiklah, aku mengalah. Aku tidak akan bertanya lagi. Tapi, bisakah kamu berjanji satu hal padaku? Apa itu? Jika suatu hari nanti, kamu menemui masalah, kamu harus memberitahuku. Kukatakan dengan serius, meskipun kemampuanku terbatas, setidaknya aku bisa menemanimu. Morong Suyao menatapku. Rongga matanya tiba-tiba memerah. Dia memalingkan wajahnya. Suaranya terdengar sedikit tercekat. Terima kasih. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Mengingat perkataan ibuku, gadis ini menyimpan cerita di balik matanya. Ya, ada banyak hal di balik tatapannya. Tapi dia tidak mau menceritakannya kepadaku. Namun, bagaimanapun juga, aku telah berjanji kepada Profesor Murong untuk menjaganya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya. Selama dia aman, selama dia baik-baik saja, hal lainnya biarlah berjalan apa adanya. Tanpa terasa, hari peringatan kematian itu pun tiba. Aku dan Murong Suyao pergi bersama untuk berziarah ke makam Profesor Murong. Pemakaman itu terletak di pinggiran kota, dan kami pergi dengan berkendara. Sepanjang jalan kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di depan makam, Murong Suyao berjongkok dan perlahan membersihkan debu di batu nisan, lalu meletakkan sebuket bunga krisan putih. Dia berlutut, lalu berbisik, "Ayah, aku baik-baik saja. Gulan sangat baik padaku, ayah tidak perlu khawatir." Aku berdiri di sampingnya dan melihat punggungnya. Tiba-tiba ingin tahu, apakah ucapannya bahwa dia baik-baik saja itu benar, atau sekadar kata-kata untuk menenangkan yang telah tiada. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba bertanya kepadaku, "Gulan, jika suatu hari nanti kamu menyadari bahwa aku tidak seperti yang kamu bayangkan, apa yang akan kamu lakukan?" Aku tertegun sejenak. "Apa maksudmu?" "Maksudnya?" Dia ragu-ragu sejenak. "Jika kamu tahu masa laluku, pengalamanku benar-benar berbeda dari yang kamu pikirkan. Apa kamu akan menyesal menikahiku?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius, "Tidak, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya rahasia. Aku tidak peduli seperti apa dirimu di masa lalu. Aku hanya peduli, apakah kamu baik-baik saja sekarang. Selain itu, Profesor Murong telah menitipkanmu kepadaku, dan aku sudah berjanji kepadanya. Jadi aku akan bertanggung jawab sampai akhir." Murong Suyao menatapku. Kelopak matanya memerah. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Suaranya sangat pelan. "Terima kasih." Suatu Sabtu sore di pertengahan Januari, aku sedang menyiapkan materi pelajaran di ruang kerja. Tiba-tiba mendengar suara dari ruang tamu. Kukira itu suara televisi. Saat aku keluar untuk melihatnya, kudapati Murong Suyao sedang melakukan video call dengan seseorang. Laptopnya diletakkan di atas meja kopi. Di layar tampak seorang pria berusia 50-an. Tatapan matanya sangat tajam. Latar belakang di belakangnya adalah dinding putih. Tampak seperti sebuah kantor. Dimengerti. Aku akan perhatikan apakah pengaturan selanjutnya sudah dikonfirmasi. Suara Murong Suyao sangat rendah. Nadanya serius. Gerakan saat aku keluar mengejutkannya. Dia langsung mengeklik beberapa kali pada mouse. Layarnya menjadi gelap. Urusan pekerjaan. Dia menutup laptopnya. Ekspresinya tampak biasa saja. Repot sekali akhir pekan, masih harus rapat video. "Rapat apa sampai begitu mendesak?" Tanyaku santai. "Rapat evaluasi tahunan. Perusahaan meminta semua kepala departemen untuk hadir." Oh, aku mengangguk. Tetapi hatiku penuh dengan tanda tanya. Kenapa rapat evaluasi tahunan harus diadakan di akhir pekan? Lagi pula aura pria itu. Tatapan mata semacam itu sama sekali tidak terlihat seperti pimpinan perusahaan biasa. Aku akan pergi keluar sebentar. Mungkin akan pulang agak malam. Murong Suyao berdiri dan mengambil tasnya. Mau kemana? Masih ada beberapa dokumen perusahaan yang harus dirapikan. Atasi saja makan malammu sendiri. Dia pergi dengan terburu-buru. Bahkan jaketnya tidak sempat diganti.
Aku berdiri di dekat jendela melihatnya turun ke bawah. Lalu naik taksi dan pergi. Malam itu, dia baru pulang pukul 11 malam. Aku mendengar suara pintu dibuka, lalu keluar dari kamar. Melihat wajahnya tampak agak pucat, ada butiran keringat halus di dahinya. "Kamu tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah." Dia melepas sepatunya, lalu berjalan lurus ke arah kamar tidur. "Aku istirahat dulu ya." Keesokan paginya, dia tetap bangun tepat waktu pukul 6 pagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, aku menyadari bahwa sejak hari itu, ponselnya berdering lebih sering. Dan setiap kali mengangkat telepon, dia pasti pergi ke balkon atau kembali ke kamar. Dengan nada suara yang sangat pelan. Hari Jumat di akhir bulan Januari, karena kelas sore di kampus mendadak ditiadakan, aku pulang jam 3 sore. Saat mendorong pintu, aku mendapati seorang pria asing sedang duduk di ruang tamu. Usianya sekitar 50-an, berpostur tegak, mengenakan jaket abu-abu gelap, rambut cepak, dengan tatapan tajam bak elang. Dia duduk di sofa, punggungnya tegak lurus. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut, dan seluruh sosoknya memancarkan wibawa yang disegani. Melihatku masuk, dia berdiri, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu pasti Gulan." Aku menatapnya dengan waspada. "Saya rekan lama Profesor Moron, Margaki," katanya, datang untuk menjenguk Suyao. Morong Suyao berjalan keluar dari dapur, sambil membawa cangkir teh. "Gulan, ini Paman Ki, mantan rekan kerja ayahku." Aku mengangguk, lalu bersalaman dengan pria itu. Genggaman tangannya sangat kuat, telapak tangannya dipenuhi oleh selaput kapalan tebal, dan ada bekas luka tipis di bagian selang-seling ibu jarinya. Ini jelas bukan tangan yang lazim dimiliki oleh seorang guru biasa. Kami duduk dan mengobrol sejenak, hanya obrolan basa-basi. Paman Ki menanyakan bagaimana pekerjaanku, bagaimana hubunganku dengan Suyao, serta apakah ada kesulitan dalam hidup. Aku menjawabnya satu persatu, tetapi aku merasa dia sedang mengamatiku. Tatapan itu mengingatkanku pada mata seorang penguji saat wawancara. Setengah jam kemudian, dia bangkit untuk pamit. Morong Suyao mengantarnya sampai ke pintu. Mereka berdua berbicara pelan di dekat pintu. Aku tidak bisa mendengarnya. Begitu dia pergi, Morong Suyao kembali dengan ekspresi biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Rekan kerja ayahmu?" tanyaku dengan nada menyelidik. Dulu hubungan mereka sangat baik," kata Morong Suyao. "Begitu tahu ayahku meninggal, dia sengaja datang untuk menjengukku. Dia mengajar apa? Sepertinya olahraga," katanya. Aku juga kurang tahu pasti. Sudah bertahun-tahun tidak kontak. Mana mungkin seorang guru olahraga punya bekas luka kapalan di tangan seperti itu. Dan cara duduknya itu, tatapan matanya itu, serta aura itu, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pendidik. Namun, aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Tepat pada hari ke-15 bulan pertama Imlek, Festival Yuan Xiao, Morong Suyao tiba-tiba mengusulkan untuk makan malam bersama. Kami pergi ke restoran masakan Hunan di dekat sana, memesan makanan kesukaannya. Kepala ikan cabai cincang dan daging tumis kesukaanku. Hampir setengah tahun kami menikah. Dia mengangkat cangkir teh sebagai pengganti anggur. "Terima kasih atas perhatianmu selama ini." Bilang perhatian rasanya terlalu canggung. Aku menempelkan cangkirku ke cangkirnya. "Kita kan suami istri." "Secara formal saja." "Koreksinya, tetap saja suami istri." Kilahku. Morong Suyao tersenyum. Senyuman itu sangat tipis, tapi terasa tulus untuk ukuran dirinya. "Gulan, kau orang baik. Dapat kartu orang baik lagi ya?" candaku. Dia menggelengkan kepala, lalu berkata dengan serius, "Aku serius. Aku tahu pernikahan ini tidak adil bagimu. Kamu seharusnya bisa mendapatkan pilihan yang lebih baik. Tetapi demi wasiat ayahku, kamu bersedia menanggung semua ini. Aku sangat berterima kasih. Guru Murong telah banyak membantuku. Ini sudah sepatutnya kulakukan," kataku. Tapi pernikahan tidak bisa dipertahankan hanya dengan rasa terima kasih. Dia menatapku. "Jika suatu hari nanti, kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar kamu sukai, dan ingin mengakhiri pernikahan ini, kamu harus memberitahuku. Aku tidak akan mempersulitmu." Aku tertegun sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Morong Suyao mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Tatapannya kembali memancarkan kedalaman yang tenang. Malam itu, kami banyak mengobrol. Jarang-jarang dia menceritakan beberapa hal tentang dirinya sendiri. Meskipun semuanya terdengar sangat samar, tapi setidaknya itu lebih banyak dari sebelumnya. Dia bilang saat muda, dia ingin belajar kedokteran. Lalu karena berbagai alasan, dia pergi ke tempat lain untuk
Bekerja, dia bilang, dia telah pergi ke banyak negara, menemui banyak orang, dan juga mengalami banyak hal. Dia bilang beberapa pengalaman membuatnya dewasa, sekaligus membuatnya kehilangan banyak hal. Apakah kamu menyesalinya? Menyesali pilihan di masa lalu? Dia berpikir cukup lama. Tidak menyesal, pengalaman-pengalaman itu membentuk diriku yang sekarang. Meskipun melewatkan banyak hal, aku juga mendapatkan banyak hal. Apa yang kamu lewatkan? Kehidupan orang biasa. Dia tersenyum. Senyuman itu menyiratkan sedikit kepahitan. Berkencan, menikah, memiliki anak, dan memamerkannya di media sosial. Akhir pekan jalan-jalan, dan menonton film. Hal-hal yang dianggap wajar oleh orang lain ini, bagiku adalah sebuah kemewahan. Hatiku terasa sesak. Sekarang sudah berbeda. Kamu sekarang bisa menjalani kehidupan orang biasa. Benarkah? Dia menatapku. Ada keraguan di dalam tatapannya, serta semacam emosi yang tidak bisa kupahami. Namun, berapa lama kehidupan seperti ini bisa bertahan? Apa maksudmu? Tanyaku bingung. Dia menggelengkan kepala. Bukan apa-apa, hanya saja terkadang aku berpikir, kebahagiaan itu selalu begitu singkat. Malam itu, aku mengantarnya pulang. Salju turun rintik-rintik di tengah jalan. Kepingan salju jatuh di atas rambutnya. Dia tidak menggunakan payung. Menengadah melihat salju, dengan tatapan yang sangat lembut. Sudah lama sekali, aku tidak melihat salju. Bukankah kamu selalu berada di dalam negeri? Tanyaku santai. Dia tidak menjawab, hanya terus menatap salju. Aku pun tidak bertanya lagi. Begitu saja, aku menemaninya berjalan di tengah salju untuk waktu yang lama. Setibanya di rumah, dia tiba-tiba berkata, "Bulan, besok aku sepertinya harus pergi perjalanan dinas." "Kemana?" "Ada proyek perusahaan di luar kota," katanya. "Sekitar semingguan." Begitu mendadak. Iya, diatur secara mendadak. Dia melanjutkan, "Rumah ini aku titipkan padamu ya." Keesokan paginya pagi sekali, dia sudah pergi, membawa sebuah koper kabin, bahkan tanpa sempat sarapan. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Dia menoleh dan berkata kepadaku, "Jaga dirimu baik-baik." Selama seminggu itu, dia hampir tidak pernah menghubungiku. Setiap kali aku mengirim pesan WeChat, dia selalu membalasnya setelah waktu yang lama. Isinya pun sangat singkat, "Sedang sibuk, nanti dibahas lagi, ya." Aku merasa sedikit khawatir, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Malam hari seminggu kemudian, dia kembali. Mendengar suara pintu dibuka. Aku berlari keluar dari ruang kerja, dan melihatnya berdiri di dekat pintu. Wajahnya tampak sangat kuyuh. Matanya tampak kemerahan, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat kelelahan. "Kau tidak apa-apa?" Aku melangkah mendekat ingin mengambil kopernya. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah." Dia menurunkan kopernya dan mengganti sepatunya. "Sudah makan?" "Belum. Aku akan memasak mie untukmu." Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. "Gulan," dia memanggilku dan aku menoleh. Melihatnya berdiri di area pintu masuk. Dengan tatapan mata yang sangat rumit. "Ada apa?" tanyaku. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya hanya menggelengkan kepalanya. "Bukan apa-apa, terima kasih." Malam itu, aku memasak semangkuk mie polos untuknya. Dia memakannya dengan sangat lambat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah selesai makan, dia bilang lelah dan ingin beristirahat. Aku melihatnya berjalan masuk ke kamar tidur, menutup pintu, dan perasaan yang sulit dijelaskan muncul di dalam hatiku. Wanita ini, sebenarnya apa yang dia pikul? Sebenarnya apa yang telah dia lalui? Dan, apakah aku benar-benar mengenalnya? 4 Februari, awal musim semi licun. Kami kembali pergi bersama untuk berziarah ke makam Profesor Murong. Cuacanya sangat bagus. Matahari bersinar cerah, dan angin musim semi membelai wajah. Bunga serunai musim semi di pemakaman sedang mekar, membentang kuning kemasan. Murong Suyao berlutut di depan makam, meletakkan seikat krisan kuning dan berkata pelan, "Ayah, aku datang menjengukmu lagi. Aku hidup dengan baik. Gulan memperlakukanku dengan sangat baik. Ayah juga harus baik-baik saja di sana." Suaranya sangat tenang, tapi aku bisa mendengar isak tangis yang tertahan di baliknya. Di perjalanan pulang, dia tiba-tiba berkata, "Gulan, jika suatu hari nanti kau tahu aku telah membohongimu, apa kau akan membenciku?" Aku tertegun sejenak. "Apa yang kamu bohongkan padaku?" "Masa laluku, identitasku, segala tentangku." Dia menatap ke depan, tanpa melihat ke arahku. "Jika kamu tahu aku bukan kepala administrasi biasa seperti yang kamu pikirkan, melainkan orang yang sepenuhnya berbeda, apa yang akan kamu lakukan?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan serius,
Aku pasti ingin tahu yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun kebenarannya, kamu tetaplah kamu, putri Profesor Murong, sekaligus istriku. Hal itu tidak akan pernah berubah. Murong Suyao menoleh menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana jika masa laluku sangat berbahaya? Bagaimana jika identitasku membawa masalah bagimu? Lalu kenapa? Kukatakan, aku sudah berjanji pada Profesor Murong untuk menjagamu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mundur. Dia menatapku, dan air matanya akhirnya tumpah. Dia memalingkan wajah, lalu mengusap sudut matanya dengan punggung tangan. Maafkan aku, kamu tidak punya utang maaf apapun padaku. Aku punya. Suaranya begitu lirih, aku berhutang kebenaran padamu. Tapi sekarang aku belum bisa mengatakannya. Tunggu sampai waktunya tepat, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Kapan waktu yang dianggap tepat? Segera. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Malam tanggal 15 bulan pertama Imlek, kami makan tangyuan bersama di rumah. Televisi menayangkan siaran malam festival lampion. Kami duduk di sofa sambil sibuk dengan ponsel masing-masing. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melirik ke arah layar, dan ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Dia berdiri, berjalan ke arah balkon, lalu mengangkat panggilan itu. Aku mendengar suaranya terdengar begitu panik. Kapan? Mengerti? Aku tahu. Aku akan bersiap-siap. Setelah menutup telepon, dia berdiri di balkon untuk waktu yang lama. Tanpa bergerak sedikit pun, aku berjalan mendekat. Ada apa? Dia berbalik dan menatapku. Ada pergolakan dan keputusasaan di matanya, serta semacam keteguhan hati. Gulan, kurasa ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Jantungku berdetak kencang. Besok sore akan ada seseorang yang menemuimu. Dia menarik napas dalam-dalam. Nanti kamu juga akan mengerti. Siapa? Seseorang yang bisa menceritakan kebenarannya padamu. Dia menatapku. Maaf, sudah menyembunyikan ini darimu selama setengah tahun. Tapi bukan karena aku tidak ingin mengatakannya. Sungguh tidak bisa dikatakan. Besok kamu akan tahu segalanya. Nanti, jika kamu ingin mengakhiri pernikahan ini, aku mengerti. Aku seketika tertegun. Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Besok kamu akan tahu. Dia berjalan mendekat, dan dengan lembut menggenggam tanganku. Gulan, apapun yang terjadi, terima kasih atas perhatianmu selama setengah tahun ini. Kamu orang yang baik, sungguh. Tangannya sangat dingin, dan masih sedikit gemetar. Malam itu, aku tidak bisa tidur semalaman. Berbaring di tempat tidur, sambil menatap langit-langit, pikiranku penuh dengan berbagai detail dari beberapa bulan terakhir. Tatapan matanya, reaksinya, perjalanannya keluar kota. Tamu misterius itu. Segala sesuatunya mengarah pada satu kenyataan. Murong Suyao sama sekali tidak sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Besok aku akan mengetahui kebenarannya. Tetapi apakah aku benar-benar sudah siap? Keesokan harinya adalah hari Sabtu, 16 Februari. Aku sudah bangun pagi-pagi sekali. Meskipun tidak tidur semalaman, namun sama sekali tidak bisa tidur. Aku membersihkan diri, lalu duduk di ruang tamu, menunggu seseorang yang bisa memberitahuku kebenaran. Murong Suyao juga bangun sangat pagi. Dia mengenakan pakaian formal, kemeja putih, celana panjang bahan hitam. Rambutnya disanggul dengan sangat rapi. Wajahnya tampak sangat pucat, namun tatapannya begitu mantap. Apa kau gugup? Tanyaku kepadanya. Sedikit. Dia duduk di hadapanku. Tapi apa yang harus datang, pasti akan datang. Sebenarnya siapa dia? Tanyaku lagi tak tertahankan. Seseorang yang bisa menjawab semua keraguanmu. Dia menatapku. Gulan, tidak peduli apa yang kau dengar nanti, atau kau lihat. Aku harap, bisa tetap tenang. Akan kuusahakan. Pukul 10 pagi, dia menerima sebuah panggilan, berbicara beberapa patah kata, lalu menutupnya. Dia sedang dalam perjalanan. Kira-kira jam 2 siang sampai. Beberapa jam berikutnya, tak seorang pun dari kami yang berbicara. Dia duduk di dekat jendela membaca buku. Aku duduk di sofa pura-pura menonton televisi. Tetapi mataku sama sekali tidak fokus. Waktu terus berdetik-detik demi detik. Setiap detik terasa begitu lama bagaikan satu abad. Pukul 1.55 menit siang, Murong Suyao bangkit berdiri, berjalan ke jendela dan melihat ke lantai bawah. Pukul 1.58 ponselnya berdering. Dia mengangkatnya. Aku turun menjemputmu. Aku temani kamu turun. Tidak perlu. Dia menggelengkan kepala. Tunggu saja di sini. Dia berjalan keluar pintu. Aku berdiri di balkon melihatnya turun ke bawah. Beberapa menit kemudian, aku melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di bawah. Seorang pria paruh baya, berjas gelap turun dari mobil. Itu dia.
Paman Ki, yang datang terakhir kali, mengobrol sebentar dengan Murong Suyao, lalu naik ke atas bersama-sama. Tepat pukul 2 siang, bel pintu berbunyi tepat waktu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan untuk membukakan pintu. Paman Ki berdiri di luar pintu. Hari ini dia mengenakan jas gelap yang sangat formal, lengkap dengan dasinya. Tatapannya jauh lebih serius daripada sebelumnya, memancarkan aura wibawa yang kuat, tanpa perlu marah. Tuan Gulan, kita bertemu lagi. Suaranya terdengar rendah dan bertenaga. Diam-diam aku bergeser untuk memberi jalan. Paman Ki melangkah masuk ke ruang tamu, diikuti oleh Murong Suyao di belakangnya, yang kemudian menutup pintu. Kami bertiga duduk. Suasana di ruang tamu terasa begitu tegang hingga menyesakan. Paman Ki mengeluarkan sebuah folder dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepadaku. Begitu kubuka dan kulihat isinya, aku langsung tertegun. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen. Di halaman paling atas terdapat foto Paman Ki, disertai beberapa informasi dasar di sampingnya. Nama, Iyona. Profesi, konsultan medis senior. Spesialisasi, bedah saraf, dan penelitian ilmu otak. Instansi, Organisasi Penelitian Medis Internasional Wilayah Asia Pasifik. Jabatan, konsultan utama. Aku menatap dokumen itu, sambil terpaku di tempat. Konsultan medis, bedah saraf. Organisasi Penelitian Medis Internasional. Aku mendongak dan menatap Murong Suyao. Ia duduk di sofa, dengan punggung tegak lurus, dan kedua tangan diletakkan di atas lutut, menampilkan tatapan yang tenang namun tegas. Ki Yuni menatapku, lalu mulai berbicara perlahan. Tuan Gulan, kedatangan saya hari ini adalah atas amanat Nona Suyao untuk menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Ia berhenti sejenak tentang pekerjaannya di masa lalu, dan segala hal yang ingin kau ketahui. Aku menggenggam dokumen itu, erat-erat. Jantungku berdegup kencang. Silakan bicara. Suaraku sedikit bergetar. King Yuni melirik Murong Suyao sekilas, lalu ia mengangguk. Selama 20 tahun terakhir, Suyao telah menjalani pekerjaan yang sangat khusus. Dia adalah anggota tim penyelamat medis internasional yang khusus bertanggung jawab di daerah konflik dan bencana untuk melakukan misi penyelamatan medis darurat. Seluruh tubuhku membeku. Apa, di usianya yang ke-18, dia lulus seleksi organisasi medis internasional dan menjalani pelatihan intensif selama 2 tahun. Bedah darurat, medis medan perang, keterampilan bertahan hidup, semua yang bisa kau bayangkan telah dipelajarinya. Di usianya yang ke-20, dia dikirim ke Afrika dan memulai karir penyelamatannya. Aku menoleh menatap Murong Suyao. Dia menundukkan kepala, tidak melihat ke arahku. Selama 20 tahun ini, dia pernah pergi ke Somalia, Suriah, Afghanistan, Haiti, Kongo. Hampir semua daerah konflik yang kulihat di berita pernah dikunjunginya. Suara King Yunye terdengar tenang, tetapi setiap patah kata menghujam hatiku bagaikan palu. Dia telah menyelamatkan tak terhitung nyawa dan juga menyaksikan begitu banyak kematian. Dia pernah 2 kali terluka oleh ledakan meriam, 3 kali terserempet peluru tersesat, terkena malaria, terkena demam berdarah, bahkan hampir mati di Afrika karena infeksi. Tanganku gemetar hebat. Map di tanganku hampir terjatuh ke lantai. Bekas luka di tangannya itu didapat saat melakukan penyelamatan di Suriah, tergores oleh serpihan peluru. Kata King Yunye, demi menyelamatkan seorang anak saat itu, dia hampir terkubur di bawah reruntuhan. Aku menatap Murong Suyao. Dia masih menundukkan kepala. Bahunya bergetar tipis. Kenapa di usianya yang ke-40 dia masih sendiri? Karena selama 20 tahun ini, hampir seluruhnya dihabiskan di medan perang. Suara Kyunhee terdengar berat. Dia tidak punya waktu untuk berkencan, tidak punya waktu untuk menikah, bahkan sangat jarang punya waktu pulang untuk menemani ayahnya. Dia mendedikasikan masa mudanya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ruang tamu langsung diliputi kesunyian yang mencekam. Aku menatap Murong Suyao, wanita yang tadinya kusangka hanyalah seorang manajer administrasi biasa. Ternyata dia adalah seorang pahlawan. 3 bulan lalu, saat mendapat kabar ayahnya sakit parah, dia langsung mengajukan pengunduran diri. Kim Yunhee berkata, mengingat kerja kerasnya selama bertahun-tahun, pihak atasan menyetujui permintaannya. Sekembalinya ke tanah air, dia terus mendampingi ayahnya, hingga lelaki tua itu berpulang. Air mataku tumpah tak tertahankan. Suaraku tercekat, kenapa? Kenapa tidak memberitahuku dari awal? Murong Suyao akhirnya mengangkat kepalanya menatapku. Kelopak matanya juga memerah, karena ada perjanjian kerahasiaan. Ucapnya lembut. Dia berbisik pelan, aku tidak boleh sembarangan membongkar identitas dan pekerjaanku.
Lagi pula, dia berhenti sejenak. Aku tidak ingin hal-hal ini membuatmu merasa terbebani. Aku hanya ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa dengan tenang. Aku bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya, berjongkok untuk menggenggam kedua tangannya. Kamu ini benar-benar bodoh, kataku sambil menangis. Aku berkata sambil menangis. Kamu benar-benar bodoh sekali. Morong Suyao ikut menangis. Air mata mengalir membasahi pipinya. Maafkan aku. Kamu tidak punya salah apapun padaku. Kamu adalah seorang pahlawan. Kamu telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Kamu pantas dihormati dan dijunjung tinggi. Tapi aku justru terus mencurigaimu. Aku benar-benar brengsek. Tidak, kamu tidak seperti itu. Morong Suyao menggelengkan kepalanya. Kamu sudah sangat baik padaku. Kamu menerima diriku, merawatku, dan menemaniku melewati masa-masa tersulit. Aku sangat berterima kasih. Kim Hyun-il berdiri dan menepuk bahuku. Tuan Gulan, Suyao adalah gadis yang baik, wanita yang patut dihargai. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Aku akan melakukannya, kataku sambil mengangguk mantap. Aku pasti akan melakukannya. Setelah Kim Hyun-il pergi, aku dan Morong Suyao duduk di ruang tamu. Tak seorang pun berbicara. Beberapa saat kemudian, aku angkat bicara. Bisa ceritakan padaku pengalamanmu selama 20 tahun ini? Morong Suyao menatapku. Sempat ragu sejenak. Akhirnya menganggukkan kepala. Baiklah, sore hari itu, dia menceritakan banyak hal kepadaku. Menceritakan kelaparan dan penyakit yang dilihatnya di Afrika. Menceritakan perang dan kematian yang disaksikannya di Timur Tengah. Menceritakan adegan penyelamatan setelah gempa bumi di Haiti. Menceritakan keputusasaan saat dikepung kobaran meriam di Suriah. Dia menceritakannya dengan sangat tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Namun aku bisa merasakan betapa dalam luka yang tertinggal di dalam hatinya akibat pengalaman itu. Aku sudah melihat terlalu banyak kematian, ujarnya. Anak-anak, orang tua, wanita, tentara. Mereka mati begitu saja di depan mataku. Ada yang bisa kuselamatkan, ada yang tidak bisa kutolong. Setiap orang yang gagal diselamatkan akan menjadi duri di dalam hatiku. Apa kamu menyesal? Tanyaku. Tidak menyesal. Dia menggelengkan kepala. Aku telah menyelamatkan banyak orang. Itu jauh lebih penting dari apapun. Namun terkadang aku juga berpikir, seandainya aku memilih jalan yang lain, apakah semuanya akan berbeda? Apakah akan ada keluarga biasa dan kehidupan yang biasa? Sekarang sudah bisa. Aku menggenggam tangannya. Sekarang, kamu bisa menjalani kehidupan yang normal. Kita bisa menjalani hidup bersama dengan baik. Morong Suyao menatapku. Matanya berkaca-kaca. Benarkah? Sungguh? Kataku dengan serius. Mulai hari ini, kita jalani hidup dengan baik. Kita bukan lagi suami istri di atas kertas, melainkan suami istri yang sebenarnya. Jika kamu bersedia. Morong Suyao tertegun sejenak, lalu tersenyum. Di dalam senyuman itu, terdapat air mata, rasa lega, serta kebahagiaan. Aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Pada saat itu, kami berpelukan erat. Ini adalah pelukan pertama yang sesungguhnya. Selama setengah tahun pernikahan kami, sinar matahari musim semi menyusup masuk dari luar jendela, memberikan kehangatan. Kami berpelukan sambil menangis di ruang tamu. Wanita ini telah mendedikasikan masa mudanya untuk menyelamatkan nyawa tak terhitung orang. Dan sekarang, giliranku untuk melindungi kebahagiaannya seumur hidup.